الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فقل ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك الخير في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والتأويل اللهم آمين. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Kita memohon kepada Allah semoga kita dicatat sebagai hamba-hambanya. Kita memohon kepada Allah semoga kita menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu kita semuanya akan hidup sukses berkah, mati husnul khatimah, mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah, dan kita diperkenankan memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Tema kita akan terus membahas tentang keberkahan dan kesuksesan. Kesuksesan dan keberkahan. Sukses, berkah, berkah dan sukses. Tema yang dari kemarin kita sedang perdalam. Kesuksesan sebenarnya merupakan hasil. Begitu juga keberkahan adalah hasil dari amal-amal kebaikan yang terus kita lakukan. Di dalam Al-Quran ada disebut dengan jazaun. Jaza itu balasan. Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajral muhsinin, tidak akan pernah menghilangkan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah menghapus dan menghilangkan perbuatan-perbuatan dosa seseorang jika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang unik di dalam Al-Quran adalah ketika seseorang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan pernah dihilangkan oleh Allah. Tapi ketika seseorang melakukan keburukan, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan itu bisa ditutup. Itu namanya yaghfirudz dzunub. Ya, atau dihapus, yamhullahu ma yasha. Ya, Allah Subhanahu wa taala hapus dosa-dosa tersebut. Nah, kita mendapatkan pula di dalam istilah Al-Qur'an ada ats-tsawab wal iqab. Ats-tsawab wal iqab ini bentuk jaza, bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsawab itu biasanya balasan bagi mereka yang melakukan kebaikan, dan iqab adalah balasan bagi mereka yang melakukan dosa. Hal yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah banyak orang yang ingin mendapatkan kesuksesan, banyak orang yang ingin mendapatkan keberkahan, akan tetapi dia tidak mau memaksimalkan doa dan ikhtiarnya. Ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa kebaikan yang dilakukan oleh seseorang pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih banyak. Ya. Minimal 10. Sedangnya berapa? 700. Sampai tak terhingga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ada seseorang yang masuk surga. Kemudian dijelaskan bahwa engkau masuk surga itu karena rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut protes kepada Allah, "Loh, kenapa aku masuk surga atas rahmatmu? Bukankah aku adalah ahli ibadah?" Ya. Ternyata jika ditimbang ibadah kita dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu enggak akan pernah seimbang. Lebih berat mana? Lebih banyak mana? Lebih berat dan lebih banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita daripada ibadah yang kita lakukan.
Seseorang dimasukkan ke dalam surga itu karena rahmat dari Allah, karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan tak terhingga bagi seseorang yang terus-menerus melakukan kebaikan. Maka oleh karena itu fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, istiqomahlah kalian. Istiqomahlah engkau. Karena hidup ini kita tidak tahu kapan kita akan mati. Dengan istiqomah itulah walaupun sedikit, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang baik itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, amal yang baik itu adalah amal kebaikan yang terus-menerus dilakukan wa in qalla, walaupun sedikit. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ya. Artinya apa? Antum ingin sukses. Tidak mungkin sukses itu ujung-ujung sukses, nggak mungkin. Dia bagaikan tumpukan-tumpukan pasir yang ketika pasir itu ditumpuk akan menjadi tumpukan pasir. Tumpukan-tumpukan pasir dalam skala besar jadi bukit. Tumpukan-tumpukan pasir lebih besar lagi menjadi gunung. Ya. Antum ingin sukses di usia 30 tahun. Antum ingin sukses di usia 40 tahun. Enggak mungkin ujung-ujung sukses, enggak mungkin. Jika antum tidak punya amal-amal unggulan yang terus-menerus antum lakukan mulai dari hari ini, jangan bermimpi antum menjadi orang sukses. Jangan pernah berharap antum menjadi orang sukses. Kahayang gede, usaha eueuh. Keinginan besar tapi ikhtiar enggak ada. Keinginan tinggi, doa enggak pernah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa terus-menerus dipanjatkan. Ikhtiar terus-menerus dilakukan. Ustaz, saya sudah melakukan itu semua, Ustaz, tapi kondisi saya kok masih gini-gini aja. Jangan mengeluh kepada Allah tentang apa yang Anda inginkan. Karena Allah pasti akan memberikan yang terbaik dari kebaikan yang Anda lakukan. Maka cek jangan-jangan ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan sebagai asbab keberkahan belum maksimal, belum ikhlas, belum benar. Ya. Jangan-jangan amaliyah kita sebagai hablum minan nas kita belum profesional. Katakanlah begini, antum ingin menjadi seorang ahli mobil, ya. Ahli apanya? Ahli servisnya. Tapi nggak pernah bongkar, nggak pernah ngotak-atik mobil. Kira-kira akan jadi ahli mobil nggak? Jangan mimpi. Ya, antum ingin jadi ahli pertanian, tapi nggak pernah tuh yang namanya bawa cangkul, nggak pernah tuh yang namanya ke kebun, nggak pernah tuh yang namanya ke sawah, blok-blokan. Kira-kira akan jadi ahli pertanian nggak? Jangan mimpi jadi ahli pertanian. Antum ingin jadi ahli peternakan, ya, peternakan itu kan banyak. Katakanlah ahli peternakannya di bidang ayam, tapi nggak pernah hidupnya memelihara ayam. Kira-kira bakal jadi ahli peternakan ayam nggak? Jangan mimpi jadi peternakan ayam. Antum ingin jadi arsitek, nggak pernah tuh yang namanya bergulut dan bergulat bercampur bergaul dengan para arsitek. Kira-kira akan jadi arsitek nggak? Nggak mungkin. Ya, tentukan tujuan antum apa, tentukan mimpi antum apa. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mimpi-mimpi antum, tujuan antum, ya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan lakukanlah itu secara terus-menerus. Latih itu terus. Dalam bahasa SDM-nya disebut dengan deliberate practice. Ya, sehingga nyambung tuh antara keberkahan dengan kesuksesan. Karena keberkahan dan kesuksesan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Antum ingin jadi ahli Quran, baca Quran jarang, baca buku-buku tentang Al-Quran jarang, kira-kira bakal jadi ahli Quran nggak? Nggak mungkin.
Antum ingin jadi ahli hadis, baca kitab-kitab hadis, jarang, bahkan nyari kitab-kitab hadis nggak pernah, nggak mungkin jadi ahli hadis. Antum ingin jadi ahli sejarah, baca buku sejarah nggak pernah, tokoh-tokoh sejarah nggak tahu, kira-kira bakal jadi ahli hadis? Nggak mungkin. Ya, antum ingin jadi ahli apa? Maka berdoalah dan teruslah menerus lakukan itu. Ustaz sering menggambarkan hal ini dengan penggali sumur. Ya, masih ingat ceritanya penggali sumur? Ya, ketika ada orang yang menggali sumur, digali ini. Sebelum digali tentu dia cari mana titik-titik yang dipastikan ada airnya. Sekarang teknologinya sudah canggih dengan teknologi satelit. Oh, titik yang lebih tepat di sini. Oh, titik tepatnya di situ. Mencarinya saja butuh perjuangan. Setelah ketemu perjuangan mencari titik mata air, yang dilakukan apa? Digali dia. Gak cukup sekali 2 kali. Ya, para tukang ahli bor itu sampai keluar keringatnya luar biasa, sampai kayak mandi keringat. Ya, antum bayangkan jika mereka tidak istiqomah dengan itu, baru 10 kali nggak keluar airnya, pindah lagi, nggak keluar, pindah lagi, nggak keluar, pindah lagi. Kira-kira akan keluar nggak tuh? Itu bagaikan orang yang tidak punya kebiasaan baik apa-apa dalam hidupnya. Antum nggak punya kebiasaan baik apa-apa, jangan harap antum sukses. Tapi jika antum memiliki kebiasaan baik, walaupun hanya 1, maka antum akan menjadi ahli di bidang tersebut. Antum akan menjadi pakar di bidang tersebut. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kesuksesan dan keberkahan atas amal yang antum lakukan. Paham? Ini rumus sukses dan berkah. Kenapa Ustaz terus-menerus menggandingkan kata-kata sukses dan berkah? Ustaz ingin antum sukses di usia muda dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Hari ini banyak orang yang sukses tapi nggak berkah hidupnya. Dan hari ini banyak ustaz-ustaz, santri-santri banyak, ahli kitab-kitab, ahli itu wirid, ahli Quran, tapi kok nggak sukses? Karena dia lupa ada satu amal yang dia tidak asah, ya, sehingga dia tidak profesional dia. Halo, bisa dipahami ini? Saya ingin melahirkan, ya, dari pesantren ini generasi-generasi berbeda. Ustaz terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh santri, guru-guru semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan kesuksesan dan keberkahan. Tapi bagaimana caranya? Maka beberapa hari inilah Ustaz talakikan caranya. Ya, Ustaz dari SMP sudah memilih jalan. Oh, saya ingin menjadi ahli tafsir. Maka sejak SMP saya kumpulkan buku-buku tafsir. Saya beli buku-buku tafsir. Saya baca buku-buku tafsir. Saya diskusi dengan banyak para ustadz tentang tafsir. Ya. Sehingga ustadz hidup kemanapun yang isinya ngisi tafsir terus. Coba antum perhatikan tuh, semua YouTube ustadz semuanya pasti berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Kenapa? Yaitu jalan ninjaku itu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ya, itulah jalanku, mengajak diri, mengajak keluarga, mengajak semua orang ilallah, menuju Allah. Antum mau apa? Ya, mumpung masih di pesantren. Pesantren itu bagaikan rumah. Jadikan pesantren ini seperti rumah antum. Yang di pesantren ini antum bisa bertumbuh, antum bisa berkembang. Ya, untuk keilmuan, untuk spiritual, pesantren sudah bikin kanalnya istilahnya. Ya, bikin programnya. Dengan apa itu? Tahajud, salat berjamaah, wirid pagi dan sore, tilawah Al-Quran, baca Al-Quran.
ya kan? Terjemah Al-Quran, tafsir Al-Quran, itu semuanya untuk spiritual semua dan dilakukan secara terus-menerus setiap hari. Coba, jika itu juga tidak bisa merubah jiwa kita, dengan apa lagi? Bahaya itu. Ya, artinya apa? Jalur-jalur keberkahannya sulit. Nah, khusus untuk kesuksesan, antum mau jadi apa? Di antara antum semuanya berbeda-beda. Jalur langit itulah yang Ustaz sebut dengan basic application skill. Semua santri harus dapat. Tapi jalur kesuksesan, spesialisasi, antum mau jadi ahli apa, itu yang menentukan antum sendiri. Ya, Ustaz hanya membantu ngetap sidik jarinya. Oh, si anu sensing introvert. Oh, si anu sensing extrovert. Oh, si anu thinking introvert. Oh, si anu thinking extrovert. Oh, si anu intuiting introvert. Oh, si anu intuiting extrovert. Oh, si anu feeling introvert. Oh, si anu feeling extrovert. Oh, si anu insting. Ya. Dominan otak kanan, dominan otak kiri, beda jalurnya. Otak kiri bawah, otak kiri atas, beda jalurnya. Otak kanan bawah, otak kanan atas, beda jalurnya. Otak tengah, beda jalurnya. Nah, itu yang mengembangkan itu bukan saya, tapi antum, bagian antum. Jika antum tidak mengembangkan, maka antum lulus dari pesantren ini, antum bingung, saya mau ngapain ya? Padahal peluang untuk berlatih itu terbuka luas 24 jam di pesantren ini. Dan Ustaz siap menjadi coachnya. Ya. Banyak alumni-alumni yang kebingungan ketika lulus. Saya mau ngapain ya? Bahkan menentukan mau kuliah kemanapun bingung. Saya kuliah apa ya? Bingung dia kuliah apa. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika diberikan kesempatan tidak dimaksimalkan. Kemudian yang dilakukan apa? Tidur, ngelamun, begadang. Ustaz mendekat, dia menjauh. Ustaz menjauh, dia mendekat. Akhirnya gak ketemu sama guru. Hilanglah keberkahan pertemuan antara murid dan guru. Paham ini? Paham ini? Antum hidup dimanapun, kalau nggak punya guru nggak bisa. Walaupun guru itu tidak ada yang menjanjikan ketika dia belajar kepada guru pasti menjadi ulama, nggak ada. Karena keulamaan, kesuksesan itu muwaihibah, 100% itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan adanya guru, antum akan mendapatkan keberkahan. Di antaranya apa? Di antaranya doa-doa guru itu sangat penting. Ya, doa-doa guru sangat penting sehingga keberkahan yang Allah berikan itu menghantarkan antum pada kesuksesan. Antum baca satu kitab yang tebal dengan berguru langsung kepada seorang guru. Ustaz dulu punya guru di dalam ilmu hadis, namanya Profesor Dr. Maghfur Usman. Beliau di antara murid-muridnya Syekh Mahfud At-Tirmasi. Syekh Mahfud Termas, keilmuannya nyambung ke beliau. Syekh Mahfud Termas itu kalau antum baca biografinya, di antara ulama hadis Indonesia yang tingkatnya internasional. Profesor Dr. Maghfur Usman mengajarkan hadis kepada ustaz dengan sangat mudah. Oh, begini ternyata memahami ilmu mustalahul hadis. Oh, begini petanya Sahih Bukhari. Oh, begini petanya Sahih Muslim. Kalau kita baca sendiri butuh waktu banyak, tapi dengan adanya guru jadi mudah. Maka budaya nyorok, ya, budaya bertanya kepada guru, bertanya, nih bawa kitabnya, Ustaz ini maksudnya apa? Itu sebenarnya akan mempermudah antum menguasai satu ilmu. Tapi jika antum kitabnya gak punya, gak pernah bertanya kepada guru, di kelas dipersilahkan untuk bertanya pada diam, jangan harap antum paham satu ilmu. Ya, Ustaz ini sedang memberikan kunci-kunci kepada antum. Bagaimana agar antum mengalami loncatan-loncatan kesuksesan dan keberhasilan. Ustaz sangat ingin kelas
9, kelas 12 itu sudah pada sukses gitu. Sudah kebayang, saya mau jadi apa, saya mau kemana, saya harus bagaimana, itu sudah tahu dirinya masing-masing. Jangan sampai kelas 12 masih belum ngerti. Saya siapa, saya mau jadi apa, saya harus bagaimana. Nggak ngerti itu. Akhirnya apa? Bingung sendiri, ditelan sendiri. Padahal kalian punya guru-guru yang hebat di sini. Ya, maksimalkan tuh Ustaz Salman, maksimalkan Ustaz Aman, maksimalkan Ustaz Ndai, ya, maksimalkan Ustazah Sarah, maksimalkan Ustazah Farah, bukan Sarah, kok Sarah, Ustazah Farah itu. Maksimalkan Ustazah Hanun, maksimalkan Ustazah Ismi, maksimalkan Ustazah siapa itu? Mu'tiqah. Ada satu lagi Ustazah Ariyatul Zahra. Maksimalkan betul tuh. Guru-guru hebat, muda-muda tapi hebat-hebat. Ya. Apa gunanya guru hebat kalau tidak dimaksimalkan? Sayang. Betul nggak? Maksimalkan guru-guru hebat itu. Memang masih muda. Dulu Ustaz pernah dihina. Alah, memang Ustaz gurunya masih muda-muda. Ustaz panggil orang tua yang ngomong kayak gini. Sini, Pak, sini. Ayo, Pak. Saya cek hafalan Qur'annya, saya cek baca kitabnya, saya cek terjemah Qur'annya. Bisa nggak Bapak? Ini murid saya yang menggaransinya. Setelah itu, mohon maaf Ustaz, mohon maaf, saya yang salah. Ada orang tua yang kayak begini, Allah ngapain Bimar Hufaz, pesantren gak jelas, sanad keilmuannya kemana. Ustaz tantang orang tua yang ngomong kayak begini, sini Pak, sini. Nih, sanad keilmuan saya segini. Gak usah ngomong dulu tentang ilmu, baca dulu sanad keilmuan saya. Kalau bisa bacanya, saya bubarkan pesantren ini. Saya akan belajar ke Bapak. Bapak itu bukan. Ini apa maksudnya? Makanya gak usah ngomong dulu. Ya, gak usah menyepelekan orang lain dulu. Saya mendapatkan sanad keilmuan segini itu bukan dalam waktu sebentar. Seumur hidup saya gunakan untuk mengkaji ilmu-ilmu ini. Dulu pernah ada isu ya, di sini di lingkungan ini. Oh ini hati-hati katanya pesantren baru, ajaran baru, jangan ajaran sesat. Datanglah MUI ke sini, datanglah camat ke sini, datanglah Bimaspol, datanglah Koramil ke sini, datanglah dari Kementerian Agama ke sini. Ngobrol kemana-mana. Saya bilang gak usah ngobrol kemana-mana dulu. Baca dulu tesis saya. Tuh lihat siapa pembimbing utama tesis saya. Dibuka sama dia. Terus buka Quran. Ditashih Al-Quran. Coba samakan. Oh ternyata yang mentashih Al-Quran, yang mengecek kebenaran Al-Quran, dan yang menjadi pembimbing tesis saya sama namanya. Saya bilang, nah itu tuh guru saya. Bingung mereka. Oh, ini gurunya Pak Ustaz. Iya, makanya nggak usah nuduh orang lain terlebih dahulu dengan ini dan itu. Halo, paham ya? Ustaz sebutkan kayak begini hanya ingin mengatakan bahwa pertemuan kita adalah pertemuan yang mahal. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang mahal. Ya, Ustaz terus akan komitmen beberapa tahun ini, ya 2 maksimal 3 tahun ke depan, Ustaz akan mempertahankan cukup 100 orang di pesantren ini. Ya. Gak akan lebih dari 100 orang. Orang bilang, wah susah sekali itu pesantren itu berkembang. Gak peduli. Kenapa? Karena kita bukan mencari banyaknya, tapi kita mencari bibit-bibit unggul. Nah, jadilah antum bibit-bibit unggul. Jangan sampai antum dispesialkan oleh guru, tapi antum tidak mau menjadi bibit unggul. Siap jadi bibit unggul? Bagaimana caranya jadi bibit unggul? Layakkan diri antum jadi bibit unggul. Dengan apa? Serius belajarnya. Dengan apa? Sungguh-sungguh belajarnya. Maksimalkan betul setiap waktu yang Allah berikan. Ya, jangan terlalu banyak bercanda, jangan terlalu banyak buang waktu. Investasi kita di sini, bukan di sini. Investasi kita di sini, bukan di sini. Halo, paham? Investasi kita bukan di sini, tapi di sini. Maksudnya, ya wajah mah biasa-biasa aja lah. Nggak usah glowing, nggak usah ceplok telur. Ya, paham ya? Ini yang antum bangun.
Ya, gak usah lah untuk kayak kita bukan sedang bikin apa namanya bina rangka. Kita bukan sedang bikin bina rangka, tapi kita sedang bina jiwa kita tuh. Ya, ini mau kerangka doang. Kita bukan pesantren gym, bukan. Nge-gym bukan. Kita bukan ingin menimbulkan otot, bukan. Karena bela diri yang Ustaz ajarkan kepada kalian bukan bela diri yang menumbuhkan otot, tapi bela diri kita, bela diri yang mengajarkan ketepatan, kecepatan, kegesitan, dan powerful. Itu bela dirinya. Tapi yang lebih penting dari itu ini, sehingga bertemu nanti, ya, bela diri yang Ustaz ajarkan, ilmu yang telah diajarkan, kemudian latihan spiritual yang terus menerus. Lahirlah nanti generasi-generasi baru, soleh, pinter, kuat. Mau kayak begitu? Skillnya bagus, ya, cakep punya skillnya, keterampilan hidupnya keren. Hidup dimanapun, gak usah bertaruh kepada orang lain, tapi sudah mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Kalau kata Soekarno apa? Berdikari. Santri itu harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Khusus nih yang ikhwan-ikhwan, khusus yang ikhwan-ikhwan. Ustadz sangat ingin ketika antum keluar dari pesantren itu, antum sudah tidak lagi menjadi beban orang tua. Kenapa? Karena kalian laki-laki. Kalau yang perempuan ya nggak apa-apa, karena kewajiban orang tua kalau ngebiayain yang perempuan sampai nikah. Tapi kalau laki-laki, orang tua hanya wajib membiayai kalian itu sebenarnya hanya sampai usia balik. Dimas sekarang masih dikasih jajan sama bapaknya, sama ibunya, ya wajar, belum balik. Tapi kalau Syafiq masih minta uang jajan ke orang tua, kurang ajar. Apalagi Jaki masih minta jajan ke orang tua, kurang ajar. Kenapa? Tubuhnya udah tinggi, udah kuat, ya, bisa menghasilkan daripada tidur mulu. Bangun jangan pakai kaki ya, itu nggak sopan. Assalamualaikum. Halo. Gimana Ustaz cara menghasilkan di pesantren gimana Ustaz? Gampang sebenarnya. Ngurus ayam dengan baik, ngurus ikan dengan baik, nanam cabai, jual sama kalian ke dapur. Jual ke dapur. Halo. Nanam cabai, nanam tomat, nanam bawang, nanam seledri, nanam apa? Makanan-makanan yang kita makan di dapur antum suplai. Emang boleh Ustaz jual telur ayam ke dapur? Boleh. Yang gak boleh itu jual telur kamu. Bahaya kalau kayak gitu. Jual telur ayam bagus. Ustaz, kalau akhwat gimana? Silakan pilih. Keterampilan apa yang antum ingin kembangkan? Ya, merawat bunga atau bikin apa? Kerajinan tangan Kalau itu terus dilatih akan menjadi skill ya. Ustaz sangat mewajibkan kepada akhwat untuk bisa masak. Jangan sampai para akhwat gak bisa masak. Kenapa para akhwat harus bisa masak? Kalau para akhwat, perempuan gak bisa masak, tidak akan ada yang dirindukan oleh suaminya dan tidak akan ada yang dirindukan oleh anaknya. Ustaz lah sekarang gak usah pinter masak, kan ada GoFood, ada ShopeeFood. Kalau mau abad tinggal pesan. Iya. Tapi ingat, yang dirindukannya hanya GoFood dan ShopeeFood-nya. Kaliannya hilang, sudah digantikan oleh GoFood dan ShopeeFood. Tapi kalau punya
keahlian masak di rumah, suami kalian bisa kalian jampe-jampein tuh lewat makanan. Ya Allah, semoga suamiku sehat afiat. Ya Allah, semoga di hati dan pikiran suamiku hanyalah aku. Ya Allah, semoga suamiku setia padaku. Di kata-kata itu didoain tuh makanannya. Akhirnya apa? Allah kabulkan melalui tentaranya yang berupa makanan itu masuk ke dalam dirinya, menjadi lelaki setia pada istrinya. Masya Allah. Bisa nggak tuh kayak begitu? Hah? Bisa. Coba di antara akhwat setiap hari aja ngasih makanan ke Kak Salman sambil dikata-katain, ya Allah semoga hatinya Kak Salman menjadi lembut untukku, ya Allah kasih makanannya. Ya Allah semoga Ustaz Salman hatinya lembut untukku, ya Allah kasih ke Salman. Ya Allah semoga Kak Salman melirik diriku, ya Allah kasih ke Kak Salman. Tiap hari kayak begitu, apa yang akan terjadi? Gak usah nunggu setahun, sebulan aja praktekin kayak begitu. Wah, Salman yang kejar-kejar. Itu hebatnya tuh doa melalui makanan tuh. Begitu juga menghancurkan orang, ya, menghancurkan sebuah bangsa. Kalau Gaza dihancurkannya dengan apa? Dengan bom, dengan nuklir. Tapi kalau Indonesia dihancurkannya dengan apa? Dengan makanan. Coba itu yang sekarang kita hampir setiap hari baca produk yang berafiliasi ke Israel. Ya Coca-Cola, ya Fanta, macam-macam tuh makanan minuman itu ternyata produk afiliasinya kemana? Ke Israel semua kan. Pantesan kita jadi orang-orang kayak begini nih, nggak jelas. Kenapa? Karena makanan yang kita makan, minuman yang kita minum ternyata produk. Antum harus berpikir produk apa yang antum akan bikin sekarang. Bisa juga terus-terusan mikir sekarang. Ya Allah, apa yang bisa kita produksi? Sehingga jangan sampai kita hanya ngomong haram makan ini, haram minum itu. Terus kita makan apa, minum apa, nggak ada alternatif. Halo, jika setiap kita berpikir membuat satu produk saja, ini di sini ada 100 orang, berarti akan lahir 100 pabrik. Betul nggak? Betul nggak? Nah, maksimalkan itu, belajar itu ketika antum pesantren, sehingga ketika keluar pesantren langsung membangun jaringan bisnis. Ya, antum kuliah di mana, jurusan apa, terus interaksi dengan alumni-alumni yang lain, sehingga para alumni itu menjadi kuat. Ya, jaringannya kokoh, mampu memproduksi yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Itulah yang Ustaz inginkan dan itulah yang Ustaz sebut dengan kesuksesan dan keberhasilan. Soleh orangnya, tapi di satu sisi yang lain mereka juga menjadi para direktur sebuah perusahaan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Hari ini kita sedih kalau masuk ke dunia perusahaan itu. Ya. Perempuan-perempuan wajib lepas jilbab. Ya, yang laki-laki susah banget untuk sholat Jumat. Ya Allah, ya Rabbi. Padahal kita umat Islam. Sebelum subuh tadi Ustaz bilang kepada pakar pendidikan di Indonesia, Pak, nggak usah mempermasalahkan IPA dan IPS, tapi permasalahkan kenapa pelajaran agama itu sangat sedikit di sekolah-sekolah, sehingga melahirkan lulusan-lulusan yang tidak cinta dengan agama. Banyak permasalahan di Indonesia itu bukan karena kurang pengetahuan, tapi kurangnya iman. Jadi saya bilang jangan mempermasalahkan jurusan IPA dan IPS karena itu bukan substansi, tapi permasalahkanlah kenapa pola pendidikan di Indonesia tidak sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Ya. Masih banyak PR yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan ya untuk diri kita hari ini. Jadi agenda negara itu sangat banyak sekali, tapi yang harus kita lakukan mulailah dari diri sendiri. Minimal antum bisa menjawab pertanyaan ini, ya. Apa itu? Siapa dirimu? Kamu mau jadi apa? Bagaimana cara mewujudkannya? 3 pertanyaan tuh. Apa? Pertama, siapa dirimu? Yang kedua apa? Kamu mau jadi apa? Yang ketiga apa? Bagaimana cara mewujudkannya? Bisa? 3 pertanyaan itu dijawab? Silakan jawab nanti ya, bukan sekarang.
3 pertanyaan saja dari Ustaz. Apa? Siapa dirimu? Yang kedua? Apa? Kamu mau jadi apa? Yang ketiga? Bagaimana cara mewujudkannya? Yang terakhir, ada satu doa yang harus terus kita lakukan, ya. Kalau doa yang Ustaz ajarkan pertama apa? Allahumma ja'al khaira umurina akhirahu wa khaira a'malina khawatimahu wa khaira ayyamina. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Nah, yang keempat, ini doa yang biasa dipanjatkan oleh seluruh para nabi dan para rasul, bahkan para wali-wali Allah. Ya, siapa yang berdoa dengan doa ini maka pasti akan dikabulkan oleh Allah. Syaratnya dengan khusyuk dan penuh yakin. Apa itu? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullaha. Apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullaha. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Nah, ini yang disebut dengan doa Ismul A'zam. Doa apa? Ismul A'zam. Ini yang menjadikan muridnya Nabi Musa alaihissalam selama 50 tahun bermunajat kepada Allah selalu dikabulkan. Siapa namanya? Bal'am bin Ba'ura. 50 tahun berdoa kepada Allah, tidak ada satupun doa yang ditolak oleh Allah. Diawali dengan doa ini, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Kemudian tambah dengan aslih lana sya'nana kullaha. Ya Hayyu ya Qayyum artinya, wahai engkau Allah yang hidup, yang senantiasa melindungi, memantau kami semuanya. Bi rahmatika, dengan rahmatmu, nastaghits, kami memohon pertolongan. Aslih lana sya'nana kullaha. Aslih, perbaikilah, lana bagi kami, sya'nana kondisi kami, kullaha semuanya. Hafal ya? Coba ikhwan semuanya, 1 2 3. Akhwan. Alhamdulillah. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.